Goddamn right. Halo guys, kembali lagi bersama gue Ilmis di channel Anak Tanbo. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya cuy. Film yang akan kita bahas kali ini bercerita tentang 5 sahabat mantan tentara bayaran yang harus berhadapan dengan dendam masa lalu. Daripada banyak bacot lagi, mari langsung aja kita putar intronya. Film dibuka dengan aksi tim Kopassus untuk menyelamatkan seorang wanita yang tengah disandra. Mereka adalah Andres, Carl, Bradley, Alex, dan Zack sebagai sopirnya. Brooke, I'm Cal. We're here to take you home. Namun di tengah dua pertempuran, dua anggota mereka yaitu Alex dan Zack harus modar karena terkena tembakan. Di situasi yang semakin berbahaya, mereka memutuskan untuk meninggalkan dua temannya yang tertembak. Meskipun hal itu sangat sulit, namun demi keselamatan tim, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi. We gotta go back to get him. We can't. Scene selanjutnya yang memperlihatkan kehidupan Bradley yang sudah pensiun sebagai Kopassus. Biarpun kehidupan sederhana, namun lebih aman daripada harus menjadi Kopassus dengan segala resiko yang ada. Tak lama kemudian, Bradley kedatangan tamu yang tak lain adalah Carl. Kedatangan Carl ke sana adalah untuk meminta Bradley menjadi pendamping pengantin pria dalam acara pernikahannya. Dan ternyata mereka adalah sanak keluarga alias bersepupu. Getting married? I want you to be my best man. Yeah. I'll be there for you. Carl rupanya melamar gadis anak dari seorang pengusaha kaya yang pernah menyewa timnya dulu. Dan calon istri Carl yang bernama Brooke ini adalah wanita yang mereka selamatkan di awal film tadi. Okay, where's Gal? Long way from here. Unfortunately, you still know I got. Oh, you almost look as good as me. Yes, we did. Thank you. Wonderful. Well, Sebagai seorang pengusaha super kaya, ayah Brooke yang bernama Chuck ini menyewa gedung super mewah untuk acara pernikahan putrinya. Tidak tanggung-tanggung gedung tersebut mempunyai fasilitas layaknya hotel bintang 5. Tapi bukan itu yang menjadi perhatian Chuck, melainkan ruangan keamananlah yang ia tanyakan. Di mana pemilik gedung yang bernama Aaron ini menjelaskan bahwa sistem keamanan di gedung itu sangatlah ketat. Banyak kamera CCTV, penjaga, dan ruangan kontrol, maka akan sangat mustahil rasanya jika terjadi kerusuhan ataupun perampokan. has 2 rooms. It's our high-tech security room, and it acts as a safe inside. They monitor the entire resort at all times. Now, our monitors are back here. So these cameras just capture everything. It's all. Dan oleh karena itu, Chuck merasa tempat tersebut memang betul-betul aman dan terkendali. Sementara di sisi lain, Carl menemui Andres yang sedang minum khamer dengan santuy. Andres menceritakan bagaimana kehidupannya setelah mereka pensiun sebagai Kopassus. Yeah. He's from Connecticut. Hey. Well, wait. That's what you're marrying? That's great. Keesokan malamnya, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan acara pernikahan Carl besok pagi. Dan sekaligus sebagai reuni, pertemuan 3 anggota Kopassus yang sekian lama telah berpisah. Yes. All right, now look. Have a great weekend. Be careful. No? Wait if I play a bit.
Andres yang tak mau kalah mencoba mendekati wanita seksoi, yaitu seorang pemain piano. Sementara Cal yang menitipkan cincin pernikahannya kepada Bradley. I need you to hold on to this for me. All right? With your life. That is a very big responsibility. Tak lama kemudian kedatangan Hailey yang menggoda membuat Bradley tak mampu membendung hasrat gabrutnya. Diketahui Hailey adalah saudari kandung dari Brock, dan disinilah Bradley mengakui bahwa ia seorang duda pirang alias dupir karena ternyata istrinya telah tiada, yang membuat Bradley kemudian putus asa. Dan kehadiran Bradley sebagai Kopassus dulunya adalah pelampiasan dan berharap ia tidak pernah kembali. Setelah mengetahui bahwa Bradley ini adalah seorang dupir, Hailey malah lebih tergoda dan mereka pun melakukan adegan tersebut. I'm sorry to hear that. Keesokan harinya, terlihat Aaron, yaitu sang pemilik hotel, sedang memberikan secangkir kopi kepada pengawas tersebut yang ternyata isinya adalah obat bius. Ternyata Aaron telah bersekongkol dengan seseorang untuk mengepung gedung tersebut. Hey, Juan, how's it looking today? So is that for me? Wow, that's good. Dan kini tibalah saatnya acara pernikahan. Namun ayah Brock alias Chuck ini sedang mabuk berat karena meneguk 1 galon Hammer bersama Andres. Okay, I got you. All right. Hey. Sure. She's gonna get me. Sementara itu, di sisi lain para koki telah ditembaki oleh para kelompok bersenjata yang ternyata dalangnya adalah seorang Alex. Victor, Marshall's putting C4 on the exits. Give him cover. Clear him out of here. Alex yang kita lihat telah tertembak di awal film tadi rupanya masih selamat, dan sekarang ia datang untuk menuntut balas kepada para rekan yang telah meninggalkannya. Dan juga Aaron rupanya hanya diperalat agar Alex bisa menerobos masuk ke dalam gedung tersebut. Look, I've done everything that you asked. Stop. Stop screaming. Stop. Alex rupanya ingin penyerbuannya kali ini betul-betul perfect. Dia menginginkan akses ke segala penjuru dari sisi gedung tersebut. Sementara di lantai bawah, acara pernikahan Cal harus tertunda karena Bradley ternyata menghilangkan cincin yang telah diberikan Cal kepadanya. Maka Bradley dengan Hailey pun pergi mencari di mana cincin itu terjatuh. Yang rupanya cincin itu terjatuh pada saat mereka melakukan adegan gabrut tadi malam. For a second. You had no reason to show up all sweaty. Sementara Alex telah mengirimkan beberapa orangnya untuk menyerang lantai bawah, yakni tempat acara pernikahan Cal dilangsungkan. Alex menunjuk anak buah andalannya yang bernama Victor untuk membawa Cal, Bradley, dan Andres hidup-hidup. Dan tanpa banyak waktu pasukan Alex telah sampai, lalu yang terjadi. Alhasil mereka semua pun harus ditembaki secara membabi buta. Tapi untung aja Cal dan Brock berhasil meloloskan diri. What was that? Sounded like a bomb. Bradley yang ketika mendengar suara ledakan langsung tahu bahwa gedung tersebut telah dibobol. Di sisi lain, Cal menyuruh Brock untuk pergi sementara ia akan menyelamatkan calon mertuanya yang sedang teler berat. Tapi Cal malah bertemu dengan si Victor hanya dengan 1 tendangan yang membuat Cal tidak sadarkan diri. Gotta go. Catch a fish without bait. Come on. Come on.
Brock yang kabur itu pun ternyata diketahui oleh Alex berkat CCTV yang ia kuasai. Namun Alex dengan tolilnya malah tidak bisa menemukan Brock yang bersembunyi. I'm here to help. I'm here to help. Kemudian Alex dan Victor berhasil menangkap Chuck. Chuck yang teler berat itu tak sadar bahwa ia telah menjadi sandera. Alex berusaha menyadarkan Chuck dan kemudian memaksanya untuk memberikan sejumlah uang kalau mau putrinya selamat. Haley yang mendengar ayahnya malah ditembaki ketika Alex mengetahui bahwa Bradley berada di sana. Daddy? I don't think so. Hello, Bradley. Haley yang mengetahui bahwa orang yang menyandra ayahnya ternyata mengenal Bradley, malah menyalahkan Bradley atas kejadian itu. You knew him! Who was that? Brock yang terus bersembunyi ini pun terus diteror. Lalu Andres datang dan yang terjadi... Lalu Haley pun kemudian menyadari bahwa ayahnya memiliki telepon satelit yang mungkin saja mereka bisa meminta bantuan kepada polisi. Kembali ke Alex yang terus meminta tebusan kalau mau dua putrinya hidup. Meskipun awalnya Chuck menolak, namun dengan desakan dan tembakan, mau tidak mau ia harus setuju. I'll do whatever. That's what you want. You want $1 million? What are both of your daughters? I don't have that kind of money. Fine. You want $5 million? I'll give you $5. Bradley dan Haley yang masih berusaha mencari telepon satelit milik ayahnya, sementara Brock dan Andres yang tengah menyamar dan berhasil mengecoh anak buah Alex, dan aksi war pun dimulai. Dan Haley yang berhasil menemukan telepon itu malah kedatangan si Victor. Tapi Bradley datang bak pahlawan dan mereka pun duel 1 lawan 1. Haley yang kabur terus disosor, namun Victor bertemu Carl dan aksi duel kembali terjadi. Namun Bradley tiba-tiba datang dan yang terjadi... Alhasil Victor pun harus tewas sambil menyelam. Kini hanya tersisa Alex dan beberapa anak buahnya, dan ketika Alex datang dengan membawa Chuck sebagai sandera, Open the door. Open the door. alhasil Brock pun berhasil ditangkap. Dan kini pasukan ini akhirnya kembali bertemu setelah sekian lama. Disinilah mereka meluruskan apa sebenarnya yang terjadi, bahwa Alex ditinggalkan karena mengira dirinya telah tewas. Namun Alex tidak mau menghiraukan dan terus mendesak mereka untuk mundur. Here, we got the band back together. And you, Bradley, of all the people you left me to die. You were dead, all right? Just let him... Dan bisa dipastikan kalau kali ini Alex pun harus benar-benar tewas saat itu juga. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengeekkan. Berawal dari pasukan khusus yang meninggalkan anggotanya dalam pertempuran yang menimbulkan kesalahpahaman yang akhirnya menjadi teror didasari balas dendam. Segitu dulu alur cerita film kali ini, dan terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Di sini Ilmis dan bye-bye.